Hello. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Science Ball. Pada video kali ini, kita akan menjawab pertanyaan atau pernyataan dari @ulala1211, yaitu request tentang Lea dong kak. Nah, sebelum membahas lebih mendalam tentang Lea, kita harus pahami dulu ejaan yang benarnya Lea atau Lia. Nah, yang benar itu adalah Lia. Oke, sebelum kita lanjut, apa sih Lea itu? Definisi arti kata Lia. Liak itu berasal dari dua akar kata, yaitu li dan a. Li yang berarti linggian, a yang berarti aksara. Jadi Lia itu artinya linggian aksara. Linggian aksara ini juga memiliki arti di mana orang yang mempelajari ilmu pengeliakan ini dapat memasukkan dan mengeluarkan kekuatan aksara dalam tubuh melalui cara-cara tertentu. Karena pada dasarnya tubuh kita ini diisi oleh banyak aksara. Itu menurut kepercayaan agama Hindu ya. Nah, energi aksara ini disebut dengan panca geni aksara, yang artinya 5 huruf api. Karena ketika kita mencapai puncak dari ilmu pengeliakan ini, maka tubuh kita dapat mengeluarkan cahaya yang disebut dengan jyoti atau teja. Nah, cahaya-cahaya ini dapat keluar melalui pintu indera dalam tubuh kita. Jangan salah kaprah tentang liak. Seperti yang kita tahu, liak ini digambarkan sebagai sosok yang menyeramkan. Mulai dari matanya yang melotot, memiliki lidah yang panjang dan bercahaya, dan mempunyai taring yang panjang. Sehingga masyarakat mengaitkan ilmu pengeliakan ini sebagai ilmu kejahatan mistis yang dapat mengguna-gunai, menyantet, menyihir, menyakiti, membunuh, serta berbagai kejahatan lain yang dapat merugikan orang di sekitarnya. Sehingga masyarakat menggolongkan ilmu pengeliakan ini sebagai ilmu aliran kiri yang berkonotasi buruk, atau dikenal dengan ilmu ajiwegik yang bersifat mengganggu orang lain. Sehingga ilmu Lea ini juga dikenal dengan ngiwe. Padahal ilmu pengeliakan ini merupakan tingkatan ilmu olah spiritual tingkat tinggi, yang dimana ilmu pengeliakan ini merupakan ilmu yang termasuk dalam ajaran Tantra. Nah, dalam agama Hindu, ilmu Tantra ini diyakini dapat memberikan transformasi spiritual dan bahkan kekuatan supranatural. Dan ilmu Tantra ini ilmu yang bersifat sangat rahasia, sehingga tidak mudah untuk dipelajari. Dalam hal ini, ilmu pengeliakan juga tidak mudah untuk dipelajari, karena ilmu ini sangat rumit dan sangat-sangat rahasia. Agar jalurnya benar, diperlukan batin yang bersih. Nah, ketika kita mempelajari ilmu dengan hati yang bersih dan pikiran yang suci, maka ilmu tersebut pasti akan kita gunakan dalam hal positif. Berbeda ketika kita mempelajari ilmu untuk hal negatif, pastinya prakteknya juga akan mengakibatkan hal yang negatif. Oke, selanjutnya kita membahas leak adalah ajaran ilmu hitam. Apa benar leak itu ajaran ilmu hitam? Mari kita bahas. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan apapun yang ada di dunia ini bersifat netral.
Justru yang menjadikan terlihat baik atau buruk, positif atau negatif, adalah manusia itu sendiri. Dapat kita hubungkan ke konsep Rubinede, atau dua hal yang berbeda dan bertentangan, tapi tidak bisa dipisahkan, akan selalu ada di dunia. Karena itu, pemanfaatan ilmu pengetahuan yang sudah dikuasai tergantung pada manusia itu sendiri. Sama halnya dengan ilmu penglihakan ini. Banyak orang bermunculan memiliki cara pandang tersendiri. Sebagian besar orang memandang ilmu penglihakan tersebut adalah ilmu yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain, atau juga disebut dengan ilmu hitam atau ilmu pengyiwe. Banyaknya spekulasi yang bermunculan membuat leak tersebut secara tidak langsung telah terdoktrin dalam pikiran manusia menjadi aliran ilmu hitam. Nah, sekarang apakah benar ilmu penglihakan ini adalah termasuk ajaran ilmu hitam? Sekarang kita bandingkan. Jika kita mengaplikasikan ilmu penglihakan ini ke hal yang positif, maka dapat disebut dengan ilmu penengen. Nah, ilmu penengen ini adalah ilmu yang diarahkan untuk kebaikan. Biasanya digunakan oleh balian atau dukun untuk mengobati orang sakit, membuat hubungan yang renggang kembali jadi harmonis, dan kebaikan lainnya. Sedangkan, jika ilmu penglihakan ini diaplikasikan untuk hal yang negatif, maka disebut dengan ilmu pengyiwe. Nah, ilmu ini bersifat destruktif atau merusak dan menyakiti. Justru tipe ilmu penglihakan inilah yang populer di Bali, sehingga masyarakat berpandangan negatif terhadap ilmu penglihakan. Hal ini kemungkinan karena manusia yang mempelajari ilmu penglihakan ini masih memiliki ego yang tinggi, sehingga ilmunya digunakan untuk melampiaskan emosi, dendam, kebencian, dan iri hati. Kesimpulannya, apakah ilmu penglihakan ini termasuk dalam golongan ajaran ilmu hitam? Sekarang tergantung orang yang mempraktikannya saja ya. Kalau mereka menggunakannya untuk hal yang positif, maka ilmu penglihakan ini akan sangat bermanfaat. Tapi jika dilakukan untuk hal yang negatif, maka ilmu penglihakan ini akan sangat merugikan untuk diri sendiri maupun untuk orang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya kita akan membahas tujuan ilmu liang. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih tujuan dari ilmu penglihakan itu? Apakah ilmu penglihakan memiliki tujuan? Pastinya, setiap ilmu itu memiliki tujuan tertentu. Sama halnya seperti ilmu penglihakan ini. Nah, ilmu penglihakan ini memiliki tujuan terakhir, yaitu kemoksan atau ilmu kelepasan. Di mana dalam ilmu penglihakan tingkat tinggi, orang yang mempraktikkan ilmu penglihakan ini dapat membuka 7 cakra dalam tubuh manusia. Nah, ketika 7 cakra dalam tubuh manusia ini telah hidup, maka orang tersebut akan mudah untuk mencapai kelepasan atau kebebasan. Sama halnya dengan ajaran dari kitab Yoga Sutra Patanjali yang ditulis oleh Maharshi Patanjali, yaitu tentang yoga, di mana orang yang mempraktikkan yoga adalah tujuan akhirnya untuk mencapai kelepasan. Sama seperti ilmu penglihakan ini, di mana tujuan akhirnya itu adalah kelepasan atau disebut dengan moksa. Moksa dalam ajaran agama Hindu adalah tujuan hidup terakhir,
yaitu kebebasan dari ikatan duniawi dan putaran reinkarnasi kehidupan. Tidak sembarang orang bisa mencapai tujuan dari ilmu penglihakan ini. Untuk dapat mencapai tujuan ini, orang yang mempraktikkan ilmu penglihakan harus mencapai tingkatan tertinggi. Nah, apakah ada tingkatan dalam ilmu penglihakan? Sekarang mari kita bahas tingkatan dari ilmu penglihakan itu sendiri. Oke, langsung saja kita bahas ya. Tingkatan ilmu liak. Yang pertama di sini ada tingkat pemula, di mana penekun ilmu liak tingkat pemula baru bisa mengubah wujudnya menjadi binatang, seperti anjing, monyet, ayam, kambing, babi, dan lainnya. Sayangnya, tidak diketahui apa saja amalan yang harus dipelajari untuk bisa menguasai ilmu liak tingkat pemula ini. Hal tersebut kembali merujuk pada konsep ilmu liak itu sendiri, yaitu bersifat sangat rahasia. Sehingga hal-hal penting terkait ilmu tersebut tidak sembarangan bisa dipublikasikan. Kemudian yang kedua ada tingkat menengah. Nah, pada tingkat menengah, orang yang memiliki ilmu liak bisa merubah wujud menjadi burung Garuda. Cakar dan paruhnya berbisa, serta matanya mengeluarkan api. Selain burung Garuda, penekun ilmu liak tingkat menengah ini juga bisa berubah wujud menjadi pohon aren yang tidak memiliki pucuk dan daun. Batang pohon aren yang berasal dari jelmaan penekun ilmu liak ini bisa mengeluarkan api serta mengeluarkan bau busuk yang beracun. Kemudian yang terakhir ada tingkat tinggi. Nah, jarang sekali ada penekun ilmu liak tingkat tinggi. Karena mempelajari ilmu liak memang tergolong susah. Terdapat sejumlah sastra yang harus dipelajari dan diamalkan. Barulah seseorang bisa menguasai ilmu liak. Nah, untuk orang yang sudah menguasai ilmu liak tingkat tinggi ini, kabarnya bisa berubah menjadi bade. Nah, bagi kalian yang belum tahu bade itu apa, bade itu seperti ini ya. Contohnya, bade itu adalah menara pengusung mayat saat upacara ngaben di Bali. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara mewarisi ilmu penglihakan. Nah, apakah ilmu penglihakan ini bisa diwariskan? Tentu saja bisa ya, karena masyarakat Bali percaya bahwa ilmu penglihakan ini dapat diwariskan dengan tata cara tertentu. Nah, berikut kita akan membahas bagaimana cara mewarisi ilmu penglihakan tersebut. Cara yang pertama untuk mewarisi ilmu penglihakan ini dapat diwarisi melalui air susu ibu. Cara yang pertama ini mungkin sudah sering didengar oleh masyarakat, di mana ilmu penglihakan dapat diturunkan oleh seorang wanita melalui air susunya. Saat proses menyusui itulah, secara tidak langsung ilmu penglihakan telah diturunkan. Dan ketika sang anak dewasa, ia telah memiliki ilmu penglihakan di dalam dirinya. Kemudian kita lanjut ke cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini adalah cara mewarisi ilmu penglihakan melalui mimpi. Apabila seorang penekun ilmu liak meninggal sebelum mewariskan ilmunya, dipercaya ia akan mencari pengganti melalui mimpi. Orang yang dikehendaki ini akan bermimpi didatangi oleh sang penekun ilmu penglihakan. Dalam mimpi tersebut, calon pewaris akan diberikan suatu benda atau tanda tertentu bahwa ia telah mewarisi ilmu penglihakan tersebut. Selanjutnya kita beralih ke cara yang ketiga. Nah, cara mewarisi ilmu penglihakan melalui cairan orang tua. Diketahui ilmu penglihakan yang sudah tua akan sulit untuk meninggal karena ilmu yang telah menguasai tubuhnya. Sehingga untuk memudahkannya meninggal, sang penekun ilmu penglihakan akan meminta anak atau cucu yang disayanginya untuk menelan air liur
muntahan, atau bisa dari mulutnya yang bisa memindahkan ilmu tersebut kepada anak atau cucunya tadi. Cara yang ketiga itu mungkin terdengar sangat jijik ya, tapi mau bagaimana lagi? Untuk mewarisi ilmu pengeliakan tersebut, ya harus seperti itu caranya. Kemudian kita lanjut ke cara yang keempat. Cara mewarisi ilmu pengeliakan melalui ritual saat tidur. Nah, penekun ilmu pengeliakan biasanya akan mewariskan ilmunya saat orang yang ia kehendaki itu sedang tertidur. Kemudian ia akan melakukan ritual tertentu secara cepat agar ilmu pengeliakannya dapat berpindah. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke cara yang terakhir. Cara mewarisi ilmu pengeliakan dengan cara memintanya langsung. Bagi seseorang yang tertarik untuk menekuni ilmu pengeliakan, dapat memintanya secara langsung kepada kakek atau nenek yang menekuni ilmu tersebut. Kemudian, kakek atau neneknya akan mewariskan ilmu tersebut melalui sebuah ritual. Nah, menurut Science Bulb, cara yang terakhir ini merupakan cara yang paling efektif. Karena dengan kita meminta langsung, kita otomatis akan diarahkan bagaimana cara kita menekuni ilmu pengeliakan ini, sehingga ilmu pengeliakan ini tidak akan menyimpang dan kita tidak akan menggunakannya untuk hal-hal yang negatif seperti menyakiti orang lain atau semacamnya. Nah, jadi sekian dulu video tentang pembahasan liak kali ini. Kesimpulannya adalah pada dasarnya ilmu itu mengajarkan hal yang positif, termasuk ilmu pengeliakan ini. Sekarang tergantung orangnya saja, mau membawa ilmu ini ke arah positif atau membawa ilmu pengeliakan ini ke arah yang negatif. Jadi itu saja ya. Jika kalian suka video pembahasan tentang liak kali ini, silahkan kalian tekan tombol like dan subscribe. Jika kalian ingin video pembahasan yang lain, silahkan kalian ketikkan di tombol komentar. Bye-bye.